Tuhan. Ya, membangun kehidupan doa dan puasa. Kita ikut program gereja bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di Bandung Pusat, termasuk area juga dengan wilayah misi, bersatu hati, berdoa, memohon kepada Tuhan untuk banyak orang-orang yang mengenal dan percaya pada Yesus Kristus di waktu-waktu bulan suci ini. Ya, kita mau bersama dengan mereka, hanya mereka berdoa, berpuasa untuk supaya apa? Supaya disucikan dosa-dosanya, dihapuskan semua kesalahannya. Tapi justru kalau kita menginginkan kerinduan untuk jiwa-jiwa mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Mereka diselamatkan, mereka menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang kekasih, mari satu hati seluruh anak-anak muda di gereja di Lembang untuk boleh kita mau membangun kehidupan doa dan puasa. Ya, mari kita lihat Markus 2 ayat 19-22. Di situ dikatakan Markus 2 19-22, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Mempelai pria Yesus Kristus, mempelai wanita adalah murid-muridnya. Bagaimana ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, murid-muridnya tidak ditekankan untuk berpuasa. Sekalipun orang-orang Farisi mengajarkan untuk puasa, tetapi Yesus mengajarkan tidak perlu, karena mempelai prianya sedang bersama-sama dengan mempelai wanitanya. Ya, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ketika Yesus naik ke surga, maka di situ saatnya bagaimana murid-murid Kristus mulai untuk berpuasa. Jadi saudaraku yang kekasih, apakah di orang Kristen ada puasa? Ada. Ya, ketika Yesus sudah naik ke surga, meninggalkan mempelai wanitanya, murid-muridnya, maka di situ murid-muridnya diajar untuk ambil bagian dalam berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu akan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Dua perumpamaan yang sama artinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana setelah Yesus memperbaharui hidup kita, setelah ada anggur baru dalam hidup kita, anggur yang menyegarkan, anggur yang membuat kita jadi jatuh cinta, anggur yang memabukkan dan memberikan semangat dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus sendiri. Ya, bagaimana Dia memberikan sesuatu yang bergairah dalam hidup kita sebagai anak muda. Diberikan kita semangat, diberikan juga kita sesuatu yang baru dalam hidup kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup kita mungkin yang lama nggak baik, mungkin kurang baik, atau mungkin nakal dan sebagainya. Tapi setelah kita hidup di dalam Kristus, kita ubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Di situ menjadi kantong yang baru. Tidak mungkin ada Yesus, tapi hidup lama juga tetap berjalan. Tidak mungkin. Tuhan ingin Yesus hadir dalam hidup kita juga diperbaharui. Ada anggur baru yang terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Itulah yang membuat walaupun saudara masih muda, tapi saudara akan terus berlanjut ikut Tuhan sampai nanti dipanggil Tuhan. Ya, saya bertobat waktu masih kuliah. Menikah, tetap terus ikut Tuhan sampai hari ini. Jadi kurang lebih 42 tahun saya ikut Tuhan. Perjalanan yang panjang. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada persoalan, bukan begitu mulus dan gampangnya.
persoalan-persoalan hidup yang harus saya hadapi. Tetapi karena ada anggur baru yang menyegarkan dan memberi semangat dalam hidup saya, membuat saya jadi jatuh cinta terus kepada Yesus. Itulah yang membuat saya tetap eksis setia dalam mengikut Tuhan selama 42 tahun. Dulu memang saya jahat, dulu mungkin saya hidupnya kotor, mungkin hidup saya dulu nggak beres. Tapi setelah saya terima Yesus, saya rubah hidup saya. Saya tinggalkan semuanya, dan sampai hari ini saya tidak pernah lagi mencicip kehidupan saya yang lama, yang kotor, yang najis. Tidak pernah lagi. Saya betul-betul hidup yang baru, saya betul-betul bertobat, saya betul-betul berbalik 180 derajat, dan tidak lagi melirik ke belakang. Wah, kelihatannya hidup yang di dulu lebih enak daripada yang sekarang. Sekarang kelihatannya dibatasi. Sekarang kayaknya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Enggak, saya nggak seperti itu. Saya bersuka di dalam Tuhan. Saya boleh mabuk cinta dengan Tuhan. Saya boleh selalu disegarkan dengan Tuhan. Ya, tidak pernah lelah, tidak pernah letih dalam ikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ya, karena ada anggur baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita juga masing-masing. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin ketika Dia menjadi bagian dalam hidup kita, kita mau juga memberikan satu tempat yang terbaik untuk Dia. Ya. Taruhkan Yesus di tempat yang terbaik di hatimu. Taruhkan Yesus yang pertama dan yang utama dalam hidupmu. Ya. Hanya Yesuslah aku jatuh cinta. Kepada Yesus aku mau mengabdi. Kepada Yesus aku mau serahkan seluruh hidupku. Kepada Yesus aku mau bergantung penuh. Aku mau menyerahkan seluruh masa depan, mau jadi apa kek, sukses atau enggak sukses, aku enggak tahu, enggak ngerti, tapi aku mau berikan seluruhnya kepada Tuhan Yesus, dan saya yakin pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk hidup kita masing-masing. Enggak mungkin Tuhan akan memberikan barang bekas untuk hidupmu, ya, yang second, enggak. Tuhan ingin yang memberikan terbaik dalam studimu, dalam masa depanmu, untuk teman hidupmu. Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk hidupmu. Ya. Sekalipun engkau melihat ada kesuksesan di orang lain, di teman-temanmu, tapi engkau bisa melihat bahwa kesuksesan itu bukan yang milik engkau, dan itu belum tentu yang Tuhan inginkan untuk engkau lakukan dan engkau alami dalam hidupmu. Belum tentu. Kita nggak bisa pukul rata. Ada hal yang spesial yang Tuhan sudah kemas dalam hidup saudara. Ada satu rencana Allah yang sempurna sejak dunia ini dijadikan. Untukmu dijadikan apa, saudara, dalam hidupmu? Jadi kita nggak bisa ingin pukul rata. Saya ingin sama dengan si A atau sama dengan si B. Kesuksesan dia belum tentu sama dengan kesuksesan kita. Jalurnya beda. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, bagaimana Tuhan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Yesus harus ditempatkan di satu kantong yang baru. Dalam kehidupanmu, engkau perbaharui hidupmu. Tema kita hari ini membangun kehidupan doa dan puasa. Bagaimana Tuhan terus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk ayo berdoa dan puasa. Ketika mereka sedang mengalami kesusahan, mengalami tekanan, mengalami penderitaan, ayo doa dan puasa. Kita manusia mungkin juga punya kesusahan sendiri. Kita punya tekanan-tekanan dalam hidup kita. Kita punya angan-angan, cita-cita yang belum tercapai. Dan kita sepertinya mentok, kok nggak dapet, kok nggak dijawab-jawab. Udah doa, tapi belum juga didengar atau belum terjawab, belum terbuka pintunya dengan Tuhan. Ada satu hal lagi yang kita bisa lakukan, yaitu dengan puasa. Daud ketika anaknya mati, meninggal, dia berdoa 10 hari untuk supaya anaknya hidup lagi.
Bahkan doanya Daud adalah doa yang meratap, dianya tersungkur di tanah. Dia pakaian berkabung, tanda bahwa dia sangat bersedih hati karena anaknya meninggal. Tapi setelah dia dikasih tahu, sudahlah, anakmu sudah meninggal. Dari situ dia mulai bangkit dan bertindak. Dia terima keadaan bahwa anaknya sudah meninggal. Kemudian dia mulai berurap, dia mulai membersihkan badan, mulai mandi lagi. Kemudian dia makan, kemudian akhirnya dia bersuka cita menerima keadaan bahwa memang anaknya sudah meninggal. Jadi dia tidak terus larut dalam duka cita, dan duka cita. Di dalam kesedihan. Tetapi setelah 10 hari, lalu dia boleh bertindak. Sudah selesai. Sekarang saya harus bangkit dan saya sekarang harus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kasih untuk saya selesaikan. Begitu dengan Esther. Esther dapat tekanan untuk orang Yahudi, bangsanya akan dibunuh. Dia sebagai ratu. Dia seorang yang wanita yang cantik. Seorang ratu pasti punya dayang-dayang. Seorang ratu dapat fasilitas yang pertama, yang terbaik. Sudah nyaman hidupnya di dalam satu kerajaan. Kalau mau dipikir-pikir, untuk apa saya bela bangsa saya? Mau dipenjara kek, mau dibunuh kek, saya sudah nyaman di kerajaan ini. Saya permaisurinya raja. Ngapain cari-cari persoalan? Hanya untuk ngurus-ngurus membela bangsa sendiri. Terserah mereka lah. Kalau pemikiran manusia duniawi, kalau hanya memikirkan hanya untuk diri sendiri, hanya untuk kesenangan diri sendiri. Tapi yang Esther lakukan adalah dia berdoa, dia menghadap raja. Resikonya 2, dipenjara atau boleh masuk. Karena saat itu kalau ratu tidak dipanggil raja, mereka nggak boleh ketemu raja, walaupun itu suaminya. Ada gilirannya, karena raja waktu itu istrinya banyak. Tapi Esther memberanikan diri menghadap raja. Resikonya dia akan dibunuh atau dipenjara. Tapi demi bangsanya, dia mau. Sebelumnya dia sudah berdoa, berpuasa. Untuk Tuhan tolong dia. Ketika dia menghadap raja dan raja mengangkat tongkat, tanda bahwa dia boleh menghadap raja. Dia boleh duduk di samping raja. Lalu dia ceritakan kondisi bangsanya. Nah, saudaraku yang kekasih, Esther berdoa. Melihat bangsanya yang mau dibunuh. Bangsanya, bangsa Yahudi yang akan dibinasakan. Dia bela bangsanya. Dia mau mengambil resiko. Dia mau menanggung akibat. Kalau dia tidak diterima dengan raja, dia masuk penjara. Dia dibunuh. Tapi kita mau melihat bagaimana dengan dia berdoa dan berpuasa. Tuhan menjawab doa puasa dia. Sehingga raja bisa menerima dia, mendengar ungkapan isi hati dia, bahkan mengambil satu keputusan untuk menolong bangsa Yahudi. Daniel tidak makan nasi gandum, roti, tapi dia berpuasa makan tetap dengan sayur. Musa 40 hari 40 malam, Yesus 40 hari 40 malam berdoa, berpuasa. Dan Tuhan terus memakai mereka. Dan Tuhan terus mengurapi mereka untuk memimpin bangsanya. Ketika saya berdoa, Tuhan, saya bingung. Siapa teman hidup saya, Tuhan? Lalu saya berdoa. 40 hari. Tapi makannya sampai sore saja. Saya berdoa mencari kehendak Tuhan. Tuhan, siapa teman hidup saya? Umur saya sudah 38. Tuhan, berikan saya seorang wanita untuk mendampingi saya. Dan
cukup jelas saya meyakini itu wanita yang suka sama-sama dengan kamu pergi pelayanan saja. Dari situlah saya mulai berdoa lagi, lalu saya mengambil keputusan. Inilah wanita yang selalu bersama-sama dengan saya untuk melayani, untuk menjadi pendamping istri saya. Berdoa, berpuasa, mencari kehendak Tuhan. Karena teman hidup adalah satu keputusan yang sangat menentukan masa depan hidup kita. Kita ketemu dapat teman hidup yang baik, rumah tangga kita bagus. Tapi kalau kita ketemu dengan teman hidup yang kacau balau, rumah tangga kita akan jadi kacau balau. Berdoa, berpuasa. Daud ketemu dengan Goliat. Goliat besar. Tingginya hampir kurang lebih 3 meter. Daud yang imut-imut, umur masih 17-an. Gimana dia sanggup untuk menghadapi, sedangkan Goliat punya pengalaman perang yang hebat. Dia seorang prajurit yang perkasa. Daud apa? Nggak ada kehebatannya. Hanya ngangon domba 3-4 ekor aja. 2-3 ekor. Tapi karena Tuhan beserta dengan dia, maka kemenangan ada pada dia. Karena Daud orang yang pendoa, dia suka berpuasa. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Ya, apa artinya batu kecil? Akhirnya sampai bisa masuk ke jidat Goliat. Akhirnya Goliat bisa jatuh. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, hidup kita juga tidak bisa melawan atau mengatasi musuh-musuh yang ada di depan saudara. Persoalan masalah yang begitu berat, yang begitu mungkin saudara anggap seperti gunung, yang saudara anggap itu tidak bisa ditembus. Saudara masih muda, pengalamannya masih sedikit. Nggak tahu dan tidak punya hikmat bagaimana untuk mengatasinya, bagaimana untuk memecahkan persoalan ini. Hari ini kita mau belajar berdoa dan berpuasa. Mencari kehendak Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Minta bimbingan tuntunan Tuhan. Minta firman Allah berbicara untuk engkau mengambil satu sikap keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka engkau menjadi orang yang sukses. Engkau mau memilih jurusan apa untuk kuliahmu? Engkau mau pilih kampus yang mana untuk masa depanmu, untuk supaya engkau melanjutkan studimu? Itu perlu hikmat yang daripada Tuhan, bukan ikut-ikutan teman, bukan kata orang ini, kata orang itu bagus, ini sukses nanti dapat pekerjaan nanti belum tentu kampus itu yang Tuhan inginkan untuk engkau kuliah di sana. Tapi kalau kita mau berdoa, berpuasa, mencari kehendak Tuhan, Tuhan saya bingung mau kuliah di mana, mau kampus yang mana Tuhan. Engkaulah yang punya rencana setelah saya nanti kuliah selesai, saya bekerja di mana Tuhan. Kemana saya nanti tinggal Tuhan. Bekerja di daerah mana, di kota mana. Engkau yang punya rencana besar untuk hidup saya. Engkau punya blueprint. Mulai saya lahir sampai saya nanti dipanggil Tuhan. Engkau sudah punya rancangan yang sempurna dalam hidup saya. Tolong beritahu saya Tuhan. Supaya saya tidak salah mengambil keputusan. Itu perlu doa. Itu perlu berpuasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Kita tidak sanggup. Tidak kuat. Dan kita mengandalkan Tuhan. Puasa yang benar. Matius 6, 16, 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang pertama, jangan munafik. Jangan muram, kelihatan, wah dia orang saleh, ya dia puasa. Wajahnya dikucel-kucelin, pakaiannya mungkin dikucel-kucelin supaya kelihatan lagi berpuasa. Ya. Bahkan munafik di teman-temannya, oh saya puasa, padahal dia sudah makan, itu mungkin juga terjadi. Kalau saudara belum kuat dan saudara berjanji saja kepada Tuhan, Tuhan saya mau berpuasa hari ini setengah hari. Enggak usah munafik. Tuhan yang tahu siapa diri kita. Tuhan yang tahu kekuatan kita. Tuhan tahu juga kesehatan kita. Tinggal saudara berjanji saja di waktu malam. Tuhan, mulai besok saya mau berpuasa. Tapi maaf Tuhan, saya belum kuat untuk sehari penuh. Saya lagi belajar, sekarang saya mau 3 jam dulu. Sesudah itu nanti 6 jam, sesudah itu nanti 9 jam, sesudah itu setengah hari, 12 jam. Silakan saja. Nggak usah kelihatan takut mama, nanti dimarahin, nanti nggak dikasih kado lagi. Nah, jangan. Nggak ada hadiah-hadiahan di puasa kita kan. Hal yang lain, bagaimana untuk minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ini bukan hanya artis fisiknya saja, supaya kita tetap rapih, supaya kita tetap bersih. Tapi nyata bahwa ada pengurapan Tuhan ketika kita sedang berpuasa. Ketika kita sedang berpuasa, kekudusan Allah itu nyata juga dalam hidup kita. Betul-betul kita sedang berdiam diri. Dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Ketika engkau sedang berpuasa, ada pengurapan Tuhan, ada minyaknya Tuhan turun atasmu. Dan ketika engkau melangkah, engkau ketemu orang, engkau doakan dia bahwa itu orang betul. Kita bisa melihat bagaimana pengurapan Tuhan turun atas orang tersebut. Kalau dia punya persoalan, kalau dia punya sakit penyakit, disembuhkan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bersih, kita suci, kita kudus di mata Allah. Ada satu kekuatan yang baru ketika saudara itu suka berpuasa. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Perubahan makin terjadi dalam hidupmu. Yang tadinya dulu kita ini orangnya beringas, kasar, gak sopan, gak pernah mau berterima kasih, selalu melawan, selalu negatif. Oh, ketika engkau menjadi pendoa syafaat, engkau menjadi orang yang suka berdoa dan berpuasa, perubahan terjadi dalam dirimu. Perubahan terjadi. Engkau menjadi orang yang lembut, engkau menjadi orang yang rendah hati, engkau orang yang mau mendahulukan orang lain, engkau menjadi orang yang mau mengalah, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu keuntungan lain yang kita dapat ketika kita suka doa dan berpuasa. Bahkan kalau memang itu menjadi satu persoalan dalam hidupmu, Tuhan kenapa sih hidup saya kok gak pernah baik, kasar aja. Kalau ngomong selalu kasar, negatif. Tuhan ubah saya Tuhan, ubah bibir saya Tuhan, ubah kata-kata saya Tuhan. Gak bisa, gagal lagi, doa dan puasa. Tuhan, aku mau berdoa berpuasa Tuhan, untuk supaya bibirku terkendali Tuhan. Aku tidak menjadi orang yang selalu negatif. Aku tidak selalu orang yang suka ngomongin orang Tuhan. Oh Tuhan, aku mau nggak bisa. Aku ingin bisa ngeremnya Tuhan. Aku mau bisa membuangnya Tuhan. Doa dan puasa saudaraku. Kalau ada satu kelemahan, kekurangan,
atau engkau jatuh lagi di tempat yang sama. Tuhan, aku udah usaha, nggak bisa, gagal lagi Tuhan, gagal lagi. Berdoa dan berpuasa. Katakan, Tuhan, aku berdoa puasa hari ini untuk kegagalanku Tuhan. Aku minta dapat kemenangan yang baru dari Tuhan. Maka engkau akan melihat terjadi perubahan dalam hidupmu. Termasuk dengan orang yang mungkin di kelasnya kurang pintar. Lambat mungkin. Atau tidak suka untuk belajar mungkin. Boleh kamu berdoa berpuasa, Tuhan, berikan kepintaran hikmat dalam diriku Tuhan. Hari ini aku merendahkan diri, berdoa, berpuasa. Tidak makan dan tidak minum. Minta hikmat kepintaran daripada Tuhan. Daniel bisa menjawab dari raja sehingga tepat jawabannya. Dia bisa tepat menjawab mimpi raja. Kalau dia tidak berdoa dan berpuasa, dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, mana bisa dia dapat arti mimpi yang begitu rumit dan begitu sulit. Bagi adik-adik yang masih pelajar, adik-adik yang masih kuliah, engkau bisa berdoa berpuasa, Tuhan berikan aku kepintaran. Kalau orang dunia saja pintar, nilainya bisa 80, 90. Kok aku 60, udah anak Tuhan kok masih 60, 65, 55 lagi. Tuhan, tolong aku Tuhan, beri hikmat kepintaran. Hari ini aku mau doa merendahkan diri, berpuasa di hadapan Tuhan. Berikan aku kepintaran Tuhan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang berlapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kita yang suka berdoa dan berpuasa, kita menjadi orang yang tidak egois. Yang hanya melulu memikirkan untuk diri sendiri, dan diri sendiri. Tapi setelah kita menjadi doa dan puasa, Tuhan ubah. Yang kita pikirkan adalah orang lain. Itu ada orang telanjang. Aduh, aku punya pakaiannya. Kenapa enggak saya kasih ke dia? Oh, di situ ada orang miskin. Kenapa jatah makan siangku aku enggak bungkus saja, lalu aku kasih ke dia? Oh, ada anak muda terbelenggu, terikat dengan narkoba. Apa yang aku bisa lakukan? Aku mau doain dia supaya Tuhan lepaskan dia dari ikatan narkoba. Termasuk teman-temanmu di sekolah, di kelasmu mungkin yang suka merokok dan gak bisa melepaskan untuk kebiasaan merokok. Engkau bisa berdoa untuk dia. Engkau berpuasa, si Mahmud Tuhan. Bebaskan dia Tuhan, untuk si Mahmud bisa merdeka lepas dari rokoknya. Kita suka berdoa berpuasa, kita tidak menjadi orang yang egois. Yang hanya mementingkan diri sendiri. Memikirkan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Tapi Tuhan bawa kita mulai melihat keluar. Melihat teman-teman kita. Anak-anak muda yang di Lembang. Anak-anak pang. Wow. Saya yang sudah berumur seperti ini aja masih memikirkan bagaimana ini anak-anak pang untuk supaya saya layani. Saya sudah memetakan anak-anak pang kalau malam-malam tidurnya di mana. Bangun dia pagi-pagi jam 6 di pos satpam. Nggak ada pakai mandi-mandi, mandi di mana? Ya kan, makanya harum-harum mereka semua, wangi-wangi.
Saya lagi memikirkan anak-anak pang ketika jam 6 pagi dia bangun. Saya sudah siapkan air kopi, saya bawa termos. Saya sudah ada termos di rumah. Saya sudah ada gelas-gelas. Saya akan seduh dari rumah. Saya ajak, ayo kita minum kopi pagi-pagi. Dari perkenalan, pendekatan, akhirnya dari situ kita bisa memperkenalkan siapa pribadi Yesus Kristus. Hari ini saya melayani supir angkot yang ada di terminal. Hari ini saya melayani juru parkir. Orang-orang yang tukang parkir. Hari ini saya melayani orang-orang yang sedang mengalami sakit jiwa. Hari ini saya sedang melayani pemulung. Tukang-tukang yang mencari barang rongsok. Saya kunjungan tuh. Datengin ke terminal-terminal. Ke lapo-lapo. Ngobrol dengan mereka. Kumpulin anak-anak ex-pang yang tatonya begitu, seluruh tubuhnya penuh dengan tato. Yuk kita saat teduh bareng, yuk kita doa bareng. Dan saya berharap saudara juga yang masih muda mempunyai hati seperti Yesus yang mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi anak muda. Saya juga masih diberi beban oleh Tuhan untuk melayani anak muda. Anak-anak yang kena narkoba, pemabuk-pemabuk, tukang-tukang palak. Oh, kalau kita ngobrol dengan orang yang baru keluar dari sel tahanan, itu kan obrolannya menakutkan. Ya kan? Karena memang sudah dunia biasa, dunia keras di dalam sel. Nggak ada istilah untuk lembek-lembek di dalam sel. Semuanya harus seperti jagoan. Kalau enggak dia akan dijajah. Jadi saya terus dekati ada orang yang baru keluar dari sel. Ngomongnya nakut-nakutin aja. Mukul orang lah, bunuh orang lah, inilah, itulah. Dengerin aja. Dan ya udah capek ngomong, ngebanggain diri sendiri. Cukup selesai, barulah saya bagikan saja satu ayat. Ayo, datang pada Tuhan. Untuk kamu ubah hidup kamu. Dari dunia kamu yang keras. Dunia kamu yang kriminal. Ayo datang pada Tuhan. Tinggalkan hidup lama kamu. Hari yang berikutnya datang, yuk kita ajak makan dia. Saya ajak, kamu mau makan apa? Mie ayam? Yuk kita makan bareng. Sambil makan cuanki, kita ngobrol-ngobrol. Kan? Kalau orang sudah disuguhi perutnya kan, lancar kan ngobrolnya kan? Ya kan? Kita ngopi bareng, kita makan bareng, kita ngobrol Injil. Itu kerjaan saya hari ini. Ke terminal-terminal, dan saya sudah permisi kepada salah seorang pemilik lapo tua. Boleh gak kita buka persekutuan di sini? Boleh bang. Yuk, kapan kita mulai buka? Ya jam 11 siang aja. Pas supir-supir lagi istirahat, kita bikin persekutuan di sini. Nggak usah terlalu lama. Yang penting Injil sampai. Yang penting kabar keselamatan untuk kita sampaikan, kita bagikan. Saya berharap anak-anak muda di tempat ini punya hati seperti Yesus, mengasihi jiwa-jiwa. Teman sekolahmu, teman kampusmu, teman di pekerjaan. Itu jiwa-jiwa yang Tuhan kasih untuk engkau layani. Engkau harus membangun hubungan dengan mereka. Setelah engkau membangun hubungan dan dia mulai curhat, mulai cerita tentang keluarganya, cerita tentang masalah pribadinya,
disitulah engkau mulai melihat padi sudah mulai siap untuk dituai. Karena sudah mulai menguning. Kalau temanmu sudah mulai curhat, teman mulai sudah terbuka, waduh, papa mama saya lagi cerai, lagi ribut, begini dan begitu. Wah, berarti engkau sudah dipercaya dengan dia. Berarti dia sudah mulai terbuka denganmu. Berarti dianya sudah tidak ada batasan lagi untuk menceritakan masalah pribadi denganmu. Itu kesempatan. Itu kesempatan. Solusinya adalah Yesus Kristus. Obatnya yang manjur, yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus. Yang penting sekarang kita mau membangun hubungan dengan teman-teman kita. 2-3 kali dia mulai ada trust, kepercayaan. Setelah dia mulai percaya siapa kita, bahwa kita orangnya tidak bocor mulut, kita tidak menceritakan rahasia pribadi dia kepada orang lain, makin percaya dia, makin terbuka dia. Dari situlah kita menceritakan ada jalan Yesus Kristus untuk menyelamatkan, menjawab masalah. Membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-taliku, memerdekakan yang teraniaya, mematahkan setiapku. Memecahkan roti bagi orang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bayangkan. Itulah ketika saudara lagi berpuasa, saudara memikirkan orang lain. Oh, ada orang gila di sana. Oh, aku harus tolong dia. Apa yang bisa aku bantu? Oh, dia telanjang. Oh, aku punya pakaian, baju. Oh ya, kelihatannya nomornya pas dengan aku. Minta izin ke mama, papa, boleh gak aku kasih baju ini untuk orang yang sakit jiwa di jalan itu. Papa mamamu bilang, oke, kasih. Engkau dapat uang jajan dari orang tuamu. Gak salah kan uang jajanmu itu engkau kasih juga untuk orang yang mungkin kelaparan di alun-alun sana. Gak salah. Engkau ke warteg, kau beli 10.000, makanan masih bisa. Bungkus, kasih. Pak, ini berkat untuk Bapak, supaya Bapak bisa makan siang ya. Lain kali datangi lagi, akhirnya adanya mulai terbuka. Siapa sih kamu? Kok kamu baik ke saya? Berarti dia sudah mulai terbuka. Dari situ kita bisa memperkenalkan, saya adalah pengikut Isa. Saya mengasihi Bapak. Dan dia juga sangat mengasihi Bapak. Bahkan dia ingin menyelamatkan Bapak. Mudah jalannya. Saya ketemu dengan seorang bapak yang 18 tahun sudah cuci darah. Bayangkan 18 tahun cuci darah. Seminggu 2 kali. Uratnya udah keluar. Ngeri, saya juga udah ngeri. Saya bawa sembako. Wah, disambut. Ini berkat. Kemudian saya inji dia. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi saya mau sampaikan ada kabar keselamatan untuk Bapak. Bla 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 bla. Saya ceritakan tentang Injil keselamatan. Tuhan ajaib. Bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang begitu sudah sengsaranya, sudah putus asa. Bayangkan 18 tahun cuci darah.
Apa dia secara pribadi nggak stres, nggak sedih, susah, mungkin putus asa, udahlah mati aja saya. Tapi ajaib Tuhan, dia kirim anaknya untuk bertemu dengan Bapa itu, untuk Bapa itu bisa mengenal Kristus. Sehingga kalau dia nanti meninggal, dia sudah percaya pada Kristus Yesus. Itulah kasih Allah dalam hidup, kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga engkau dan saya dipakai menjadi alatnya. Jadi kalau saudara dipertemukan dengan seseorang, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu cara Allah untuk mempertemukan engkau dengan dia, dengan anak muda. Supaya engkau menyelamatkan dan mengabarkan Injil kepada dia. Itu bukan satu kebetulan. Allah ini pemain catur. Dia yang punya strategi. Apakah raja yang masuk, pion, kuda, permaisuri? Otaknya ada di dalam dia. Dan kita adalah prajurit-prajuritnya. Dia yang atur kita, kemana kita pergi. Apa yang kita mau kerjakan. Dia yang atur itu semua. Dan engkau harus membuka diri. Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu. Ini milikmu, ini kepunyaan. Ini anakmu yang kau sudah tebus dan kau sudah beli dengan darahmu. Ku berikan seluruh hidupku, masa depanku kepadamu Tuhan. Pasti itu yang terbaik menurut kehendak Engkau. Selesai. Jadilah orang anak muda yang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Anak muda yang cinta Tuhan. Anak muda yang mengasihi Tuhan. Tahun 80 saya bertobat. Masih kuliah. Lalu saya persembahkan hidup saya. Mulai hari ini saya nggak mau ngeganja lagi. Mulai hari ini saya nggak mau ngedrak lagi. Mulai hari ini saya nggak mau mabuk-mabukan. Mulai hari ini saya tidak mau merokok lagi. Saya putuskan hari itu tanggal 22 November tahun 80. Jam 6 pagi. Ingat banget. Itu semua ada di saya, di tangan saya. Dalam nama Yesus. Saya masih polos, saudara, baru 1 hari percaya Tuhan jam 11 malam. Besok paginya dalam nama Yesus. Saya injak-injak. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya saya tidak akan pakai lagi ini drug. Dan bersyukur. 42 tahun. Nggak pernah lagi saya pakai. Nggak pernah kepelacur lagi. Nggak pernah mabuk-mabukan lagi. Nggak pernah lagi nonton blue film. Nggak pernah lagi nonton film porno. Sama sekali nggak pernah lagi. Ketika saya mempersembahkan hidup saya waktu masih muda. Tuhan, ini hidupku. Ku persembahkan kepadamu. Engkau juga harus seperti itu. Berikan seluruh hidupmu pada masa mudamu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan pakai engkau. Di dalam studimu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, untuk masa depanmu, siapa teman hidupmu, siapa nanti berkeluarga kamu, tinggal di mana kamu, semuanya ada di dalam genggaman Tuhan. Yang terpenting bagi Allah, serahkan seluruh hidupmu untuk aku. Maka aku akan bekerja untuk engkau. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti itu sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Namanya puasa, hari merendahkan diri. Masa masih berantem? Masa masih mukulin orang? Tidak. Ketika kita berdoa berpuasa, betul-betul kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita nggak ngomongin orang.
Kita nggak ngejelekin orang, kita nggak berantem dengan orang. Kita betul-betul sedang menghadap kepada Allah dan bersekutu dengan Tuhan untuk berkomunikasi dengan Dia, untuk supaya Dia berbicara kepada kita. Berdoa, berpuasa, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abi sebagai lapuk tidur. Betul-betul seperti orang yang sedang berduka. Jadi manfaatnya yang lain, tadi saya sudah katakan, ketika engkau menjadi pendoa dan puasa, engkau menjadi orang yang rendah hati. Engkau menjadi orang yang sabar. Engkau jadi berubah hidupnya, tidak kasar lagi. Emosimu jadi terkendali. Engkau tidak suka untuk berbantah-bantah, berdebat-debat. Kehidupan kita jadi berubah. Kehidupan Kristus nyata dalam hidup kita. Kasih Kristus nyata. Kerendahan hatinya Kristus nyata dalam hidup kita. Yosafat ketika diserang dengan Bani Moab dan Bani Amon. 1 juta orang menyerang kerajaannya. Sedangkan dia hanya punya 300.000 tentara. Bagaimana 1:3 bisa menang? Tapi yang dilakukan oleh Yosafat adalah dia berdoa dan berpuasa. Meminta pertolongan Tuhan untuk diberi kemenangan oleh Tuhan. Ketika saya selesai berdoa, Tuhan yang memberikan strategi kepada dia. Bagaimana untuk bisa mengalahkan musuh. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah musuh akhirnya berperang sendiri. Di antara mereka saling bunuh-membunuh. Itulah hasil doa Yosafat. Minta pertolongan Tuhan karena dia takut dengan tentara yang 1 juta menyerang kerajaannya. Tapi ada strategi Tuhan untuk menolong dia. Ada strategi Tuhan untuk menolong saudara. Ada cara Tuhan untuk memberikan kemenangan untuk hidup saudara. Mungkin ada hal-hal yang menyerang dalam hidupmu. Ada musuh yang ingin menyerang hidupmu. Ada sesuatu yang menekan hidupmu. Ada sesuatu yang ingin menghancurkan hidupmu. Dan engkau berdoa dan berpuasa. Tuhan, aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Aku gak mampu lagi Tuhan dengan tekanan-tekanan yang bertubi-tubi ini. Persoalan ini, persoalan itu, persoalan ini. Aduh Tuhan pusing, aku stres Tuhan aku. Hari ini aku mau doa puasa Tuhan. Merendahkan diri, memohon untuk Tuhan memberikan kemenangan untuk aku Tuhan. Maka engkau melihat sendiri Allah yang berperang atas semua persoalan-persoalan hidupmu, anak muda. Tuhan yang memiliki strategi untuk engkau boleh hidup yang berkemenangan. Dia seorang pahlawan yang perkasa dalam hidupmu. Yang selalu membela hidupmu. Yang selalu memberikan yang terbaik untuk hidupmu. Perumpamaan seperti Yesus itu mengapit engkau di bawah kepak sayapnya, di bawah keteknya. Aman, terlindungi. Nggak ada yang bisa merebut engkau, tidak ada yang bisa mengambil engkau. Karena engkau ada di bawah naungannya Yesus Kristus. Engkau jangan khawatir dengan masa depanmu. Engkau nggak usah takut dengan masa depanmu. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Ada di genggaman Tuhan, ada di dalam rencananya Allah. Jangan pergi dan jauh dari Tuhan. Maka engkau akan jadi aman. Engkau jangan memikirkan dengan cara jalanmu, dengan pikiranmu, menurut kehendakmu, menurut keinginanmu sendiri. Jangan. Serahkan itu kepada Tuhan.
Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Memuji-muji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, besar puasanya. Ketika engkau berpuasa, engkau boleh memuji-muji Tuhan. Engkau mengagungkan dan membesarkan Tuhan. Maka engkau melihat musuhmu, iblis yang ingin menyerang engkau, iblis yang ingin menggoda engkau, iblis yang ingin menghancurkan masa depanmu, hancur berantakan. Anak muda, puasa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita sudah tidak sanggup lagi. Kita nggak sanggup lagi. Kita udah putus asa. Kita nggak tahu lagi harus bagaimana. Berpuasalah engkau kepada Tuhan. Merendahkan diri kepada Tuhan Yesus. Dialah yang mampu, dialah yang sanggup, dialah yang bisa. Aku udah coba ke sini gagal, aku udah coba ke situ gagal, aku sudah coba ke sini gagal. Di dalam kegagalan aku datang kepadamu berdoa dan berpuasa Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Apa yang harus kulakukan supaya jangan gagal lagi Tuhan. Meningkatkan iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin besar iman kita, percaya kita kepada Yesus. Ketergantungan saudara kepada Yesus semakin besar. Enggak mampu saya Tuhan, enggak sanggup saya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan aku mau bergantung. Tolong saya Tuhan. Bantu saya Tuhan. Saya udah stres nih Tuhan. Jujur-jujur aja lah dengan Tuhan. Ungkapkan isi hatimu dalam doa dan puasa. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan berbicara kepadamu. Tuhan akan tunjukkan strategi untuk langkah selanjutnya. Langkah yang tepat yang kau harus ambil untuk menyelamatkan persoalanmu. Untuk memberikan jalan keluar dalam hidup. Kau berdoa. Kau dapat hikmat, engkau baca firman, maka ayat itu berbicara kepadamu, maka engkau mendapatkan inilah. Udah programnya udah banyak salah, udah lelet dan sebagainya. Tuhan berikan saya HP Tuhan. Dan Tuhan kasih. Apa sih yang kau butuhan Tuhan tidak mau kasih? Yang penting itu bukan untuk bergaya, untuk nyombong-nyombongin diri, untuk kelihatan bahwa teman-teman bahwa kau wah hebat, HP-nya hebat terbaru. Bukan yang itu. Tapi ini tujuannya memang untuk melayani Tuhan. Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuannya untuk supaya memperlihatkan bahwa Allah saya adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup. Dia mampu. Dia bisa memberikan yang terbaik untuk hidup saya. Untuk menunjang dalam pelayanan saya. Menunjang saya sebagai anak Tuhan. Untuk kuliah saya, PR-PR-nya, tugas-tugasnya bisa diselesaikan. Kalau itu tujuan motivasinya, saya yakin pasti Tuhan akan berikan.
Dari mana saya punya uang 9 juta? Oh, ya dari Tuhan. Tuhan yang punya kekayaan dunia ini. Apa dia nggak bisa kasih 100 juta aja bisa dia kasih ke kita. Tuhan, saya butuh uang banyak untuk melayani anak-anak fakir miskin, orang-orang tunawisma Tuhan. Saya harus menanggung makan minum mereka. Saya harus menanggung sembako mereka. Saya harus bisa menanggung kebutuhan hidup apa yang mereka butuhkan Tuhan. Saya butuh uang banyak Tuhan. Ajaib Tuhan. Menggerakkan orang yang saya nggak nyangka. Tiba-tiba ini saya transfer uang ke kamu ya untuk menunjang pelayanan kamu. Ajaib sekali Tuhan. Dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup. Untuk engkau membayar uang kuliahmu, apakah Allah tidak sanggup? Sanggup. Untuk kebutuhan hidup sehari-harimu, bedakmu, listrikmu, apakah Allah tidak sanggup untuk memberikan? Sangat sanggup. Maaf kata, ini jin agak baru ini. Ya, walaupun bukan Levi's. Saya bilang saya butuh Tuhan, jin. Untuk kalau saya pergi ke taman-taman, ya pakaiannya agak sedikit membumi lah. Anak muda sedikit. Ya kan? Agak santai sedikit. Saya butuh Tuhan celana jeans. Yang lebih kuat. Yang bukan tipis-tipis. Karena saya kunjungan itu duduk di bawah. Di terminal. Ajaib Tuhan. Sampai yang kecil celana juga dia pikirkan untuk dia berikan untuk saya. Apa bedanya dengan saudara? Nggak ada lebihnya kita. Sama. Saudara anak Tuhan, saya anak Tuhan. Kamu hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Sama kita derajatnya. Di mata Allah. Saya berdoa, Tuhan jawab. Saudara berdoa, Tuhan juga akan jawab saudara. Betul? Mari, ketika mengalami satu desakan, mengalami satu tekanan, datanglah berdoa dan berpuasa. Tapi bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi engkau melihat orang-orang luar sana yang belum mengenal Tuhan. Engkau juga berdoa dan berpuasa supaya mereka mengenal Kristus. Ketika mereka lagi jam 12 malam zikir, Tuhan engkau hadir di dalam zikir mereka. Ketika mereka sedang sembahyang jam 2 pagi, oh Tuhan engkau hadir, engkau nyatakan kasih-Mu, engkau nyatakan siapa pribadi-Mu ke dalam mereka yang sedang mencari Allah. Allah yang hidup, Allah yang sesungguhnya yang sedang mereka cari. Tuhan nyatakan. Itu doa puasa kita. Keselamatan turun atas hidup mereka. 280 juta jiwa orang muslim yang ada di Indonesia, 40 juta jiwa yang ada di Jawa Barat. Itu menjadi doa kita supaya mereka mengenal Kristus. Berapa orang muslim yang ada di Lembang ini, itu menjadi beban doa kita untuk doa puasa supaya mereka diselamatkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk kami boleh terus diingatkan Tuhan. Untuk kami boleh ambil bagian dalam doa dan puasa. Korporat bersama-sama jemaat Tuhan. Maupun juga pribadi Tuhan. Kami sepakat sehati Tuhan. Berdoa, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagi orang-orang tetangga kami. Orang-orang yang belum percaya Engkau. Orang-orang muslim Tuhan. Untuk mereka boleh mengenal Kristus di pada bulan puasa ini. Engkau hampiri mereka. Engkau jamah mereka. Engkau nyatakan pribadi-Mu, kasih-Mu kepada mereka. Kami rindu ada satu hujan pertaubatan di Bandung. Di Lembang ini, di Jawa Barat, di Indonesia. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Allah. Kami mohon kepadamu Tuhan.
Belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Mereka yang sudah berjerih lelah untuk berpuasa Tuhan, mencari untuk supaya disucikan Tuhan, untuk minta diampuni dosanya. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka hanya percaya kepada Engkau, sehingga dosa-dosa yang banyak yang mereka sudah perbuat diampuni dan ditanggung oleh Kristus yang sudah mati di kayu salib. Bapa, mari Tuhan, jamah orang tua kami yang belum bertobat juga, kakak adik kami yang belum bertobat juga. Tuhan, jamah mereka untuk boleh percaya kepada Engkau. Kami berdoa merendahkan diri hadapan Tuhan. Malam hari ini mereka boleh percaya kepada Engkau. Papa, mamah kami Tuhan, kalau mereka masih mengeraskan hati, kalau mereka masih sombong, kalau mereka masih tertutup, Tuhan, jamah mereka, pertobatkan mereka untuk mereka percaya kepada Engkau Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berdoa untuk Lembang Tuhan, berdoa untuk Cagak, berdoa Tuhan untuk Subang, berdoa Tuhan untuk Ciganitri, berdoa Tuhan untuk Ciputri. Kami berdoa Tuhan, jamah Tuhan tempat-tempat yang ada di Lembang ini. Untuk banyak orang-orang di Cibodas mengenal Tuhan, banyak orang menjadi percaya kepada Engkau. Oh, di dalam nama Yesus, roh pertobatan-Mu turun atas kota Lembang dengan desa-desanya Tuhan. Dalam nama Yesus, banyak orang percaya kepada Engkau. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih juga untuk pribadi kami. Kami berdoa dan berpuasa, biar Tuhan yang membukakan jalan. Apapun yang sedang mengalami masalah, apapun yang sedang mengalami persoalan, Tuhan bukakan jalannya. Engkau yang bertindak Tuhan. Allah yang perkasa, yang menengadahkan tangan yang kuat untuk boleh membukakan pintu-pintu, apapun juga yang menahan, apapun juga yang menutup. Dalam nama Yesus, terbukalah bagi anak muda di tempat ini, dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, tak tergoyahkan karena Engkau Allah yang kekal. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, amin. Kita akan tutup dalam doa. Bapa, terima kasih kami boleh akhiri ibadah ini. Berkati Tuhan jemaat Tuhan, anak-anak muda yang mencintai, mengasihi Tuhan ini. Hamba berdoa kekuatan Allah terus dialirkan. Terima kasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus-Mu mengalir, anggur yang baru mengalir, menyegarkan, memberikan suatu semangat, memberikan satu kekuatan, memberikan satu kegairahan. Terima kasih sukacita Tuhan melimpah atas hidup-Mu. Engkau menjadi anak muda yang berhasil, menjadi anak muda yang dipakai menjadi alat Tuhan untuk anak muda yang ada di sekitar-Mu. Terima kasih, berkati hidup jemaat-Mu, berkati Tuhan studi mereka, berkati kuliah mereka, berkati pekerjaan ataupun bisnis mereka, berkati rumah tangga, ayah, ibu, kakak, adik, berkati Tuhan kesehatan. Hamba berdoa Tuhan memberikan kekuatan bagi Tuhan, keberhasilan, berkati keuangan mereka Tuhan. Hamba berdoa Engkau menjadi Bapa yang mencukupkan semua kebutuhan hidup bagi adik-adikku ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, tercurahlah berkat-Mu, tercurahlah keuangan yang melimpah atas hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan, untuk boleh melayani Engkau Tuhan.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami akan pulang serta dalam perjalanan pulang kami. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di Zoom juga. Berkati mereka semua. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Satu. Puji Tuhan. Dan Yesus memberkati ya, luar biasa. Jadi ada kuasa dalam doa puasa ya. Bukan hanya untuk kita, itu mah pasti. Kalau kita doa puasa pasti Tuhan akan kasih jawaban ya. Jalan keluar. Terlebih ya, kita doa puasa bukan untuk kita ya. Untuk jiwa-jiwa ya. Selama sebulan ya, kalau yang belum ikut selama sebulan ini sampai nanti menjelang Idul Fitri, Idul Fitri, kita akan berpuasa ya. Tadi disampaikan, tidak usah harus full, sesuai komitmen dengan Tuhan ya. Kita berdoa, berpuasa buat saudara kita yang Muslim, supaya mereka dalam puasa mereka menemukan Allah yang benar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus